Guys, ini kita lagi bareng sama Nabil. Hai. Teh Nabil ini adalah salah seorang yang memanage R&D-nya kita. Jadi Yes. Teh Nabil latar belakangnya gue ceritain dikit. Dia sebenarnya seorang kreatif dari dunia arsitek, tapi kemudian menekuni mode. Ya. Tapi kemudian setelah bergabung sama Motors beberapa tahun ternyata dia tuh jago, punya bakat dasar manajemen desain. Jadi ketika dia kelihatan jago di manajemen desain, which banyak orang nggak jago, harus diakui, hanya sedikit sekali orang-orang kreatif yang jago manajerial. Jadi waktu itu gua rayu dia untuk kayak gua aja, gua ngomong gitu ya. Gua ngomong gitu, lu bersedia nggak kayak gua untuk kemudian meninggalkan jalur spesialis, Yes. meninggalkan jalur jadi desainer, kemudian Bekerja lewat tangan orang lain. ya dulu bahasanya gitu ya, Iya. belajar berkarya lewat tangan orang lain. Jadi manajernya para desainer. Jadi welcome. Oke. Halo. Selamat datang, Ce. Iya, Dan Nabil di sini. Dan ini kita lagi, anggaplah kita lagi CFR ya. Ya. Jadi kalau di Tors tuh ada sebuah kebiasaan yang namanya CFR, conversation, feedback dan recognition, Yes. di mana kita atasan ketemu sama bawahan, gitu. Atasan ketemu sama bawahan untuk ngobrol hal-hal yang berhubungan sama kantor atau tidak. Bahkan sebaiknya nggak banyak ngobrol soal kantor kalau di sini, Ya. atau mungkin yang hal pribadi yang berdampak ke pekerjaan. Yes. Oke, jadi kita mau ngobrolin hal-hal itu ya. Ya, siap. Aduh. Siap. Oke, Bill, gue biasa panggil dia Bill. Ya. Jadi itu bukan Billy, itu Nabil. Oke. Ya. Tadi kita mau ngobrolin hal yang katanya kata Nabil nih, kata Teh Nabil agak berputar di kepalanya dia gitu. Ya. Urusannya sama kerjaan bukan sih? Kerjaan, tapi tuh kalau ditarik-tarik ternyata ngangkut ke gimana saya ngeliat diri sendiri so. Oke. Ya. Oke. Gitu. Bagaimana lo melihat diri sendiri pasti berdampak. Iya ya kan? Iya, iya. Oke. Shoot. Ya. Mari kita diskusikan. Ya, udah mulai nih. Hajar, bismillah. Jadi apa ya Om? Jadi sekarang tuh saya punya keresahan di dalam hati gitu ya. Bahwa keresahannya tuh apakah saya tuh menjalankan sesuatu sesuai yang diamanatkan ke saya, Oke. sama apakah keputusan yang hadir dari role saya itu yang saya kasih gitu ya untuk orang-orang di sekitar saya tuh udah benar atau belum. Kayak banyak Oke. banget keraguan yang muncul dalam role saya, karena kadang saya merasa Seperti apa? kayak misalnya gini dong, kayak kalau di pekerjaan saya kan punya sebuah meeting khusus nih buat menentukan suatu koleksi itu bisa lanjut atau enggak. Oke, meeting hari Jumat itu. Meeting hari Jumat, lalu ada follow up-nya di hari Rabu. Oke, itu yang mengukur ya? Ya, di hari Rabu, kalau boleh disebutin namanya? Nggak apa-apa, Oke. sebutin aja. Saya nyebutnya absensi MVP gitu ya, karena dia tuh mengolah apapun yang udah di-review sama semua orang, si level, designer, orang tim sales gitu ya, dari suatu koleksi. Terus kita kasih detailnya nih, kita mau produksi berapa banyak, kapan, dengan detail arsitektur seperti apa gitu ya. Oke, berarti hari Jumat kita meeting menentukan produk Koleksinya, apa ya, koleksinya ya. mana yang lulus. Betul. Jadi biasanya gini, dari misalnya katakanlah hari Jumat ya, misalnya hari Jumat Ya. kita dari 10-15 desain itu nggak semuanya yang lolos tuh ya. Betul. Tapi eventually ada yang lolos kan? Ada yang Setelah lolos. revisi apa segala macam ada yang lolos. Ya. Nah yang lolos ini kemudian dibicarakan detailnya di hari Rabu. Betul. Rabu depannya. Betul. Untuk membahas apa aja, quantity produksinya harus berapa, Visibility produksi, visibility produksinya, timeline. timeline-nya kapan mau diproduksi, kapan harus datang, Yes. nanti mau launching-nya kapan, Yes. kayak gitu ya? Betul. Oke, lalu kenapa di meeting itu kenapa? Nah, kenapa di meeting itu saya banyak meragukan diri karena 3 hal yang tadi itu tuh nggak dibahas dari sisi desain aja. Saya harus mempertimbangkan masukan-masukan dari tim sales, dari tim inventory, dari tim yang memproduksinya, dari tim yang mengkomunikasikannya. Yang mana sebetulnya saya tuh nggak punya dasar keilmuannya gitu. Kayak misalnya, orang sales itu harus bisa prediksi. Ya, harus bisa prediksi ini kira-kira bakal bestseller atau enggak gitu ya, dibantu sama teman inventory gitu. Ini tuh harus nanti masuk logistiknya tuh harus pakai prosedur apa gitu ya. Terus kalau diproduksi ini tuh harus punya Intinya ini berapa. ilmu yang udah spesifik di departemen lain sebenarnya. Betul. Oke. Tapi muncul jadi
pertanyaan yang mempengaruhi si alur kerja yang ada di absensi MVP itu Om. Oke. Nah menariknya si absensi MVP ini tuh yang ikut itu middle management, asisten manajer, kadang ada manajernya, lalu ada staff-staff di bawahnya. Oke. Dan dari situlah sebetulnya saya bisa melihat bahwa oh masalah yang real di tim tuh kayak gini loh, teman-teman tuh menghadapi kendala-kendala ini dong gitu. Dan lucunya tuh itu tuh muncul dan seakan-akan kayak diaduin gitu ya, kayak mengadu ke saya bahwa teh untuk bisa melaunching koleksi ini kita tuh menghadapi ini loh gitu. Oh, artinya lu di sana dianggap sama teman-teman yang ada di sana, departemen lain, sebagai agak tetua gitu ya? Iya. Dia mengharapkan lu untuk punya wisdom, punya kepandaian, untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul. Padahal sebenarnya itu untuk lu sendiri, aduh saya juga belum tahu gitu. Lu juga nggak yakin amat sama dirinya lu. Betul. Kayak saya nggak tahu teknisnya di belakang layarnya marketplace tim seperti apa gitu ya. Terus nanti harus di AdSense saya juga sebetulnya awam sama kalimatnya. Cuman di waktu itu mereka akan bertanya, jadi baiknya ini harus digimanain ya teh? Sebentar gitu. Yang lu lakukan apa kalau mereka nanya? Menampung. Saya tampung dulu. Menampung itu gimana? Saya akan ketika pertanyaan yang lebih spesifik muncul, saya akan bilang saya catat dulu ya. Saya catat dulu, saya coba. Kalau itu sesuatu yang secara logik bisa saya jawab, saya coba kasih saran. Mungkin bisa kayak gini atau boleh jadi bisa diginiin gitu ya. Nah nanti kalau mereka, saya ngeliatin gestur mereka juga kan, kayak kalau mereka cukup satisfied kan biasanya air mukanya berubah ya gitu. Oke. Ketika lu menjawab, dalam menjawab kan, lu jadi penampung juga kan. I mean itu sangat bagus loh. Maksudnya gini, lu membagi dua respon lu. Satu respon yang pertama adalah respon yang lu akan jawab karena lu merasa bahwa saya bisa jawab nih. Ada satu lagi yang ntar gue tampung dulu ya. Gue tampung dulu, gue coba pikirkan jawabannya atau bertanya pada orang lain, bukan? Betul, nanti saya redirect ke orangnya langsung gitu. Oke. Berarti kalau menurut gue gini, kita lihat dulu nih ya. Yang nge-redirect ini bagus. Jangan jadi atasan sok tahu ngejawab sesuatu yang lu nggak tahu. Jangan. Itu penting karena kita selalu bekerja dalam sebuah tim. Ketika kita tidak tahu pasti ada orang lain yang tahu. Dan sebaiknya tanyain sama yang tahu. Betul. Tapi ketika kamu tahu itu dan lu mulai jawab, jadi pertanyaannya adalah apa jawabannya dia? Apa responnya mereka lah, bukan jawabannya. Responnya tuh kadang bengong, kadang juga oh bisa gitu ya teh, ya harusnya secara logika bisa ya gitu. Oke. Menurut lu penerimaan yang bagus apa enggak? Kalau misalnya bagus sih Om, harusnya sih gini. Kalau saya ngeliatin kalau dia berarti ada wawasan yang sebetulnya dia tuh belum nyampe tuh, sampai akhirnya kan dia ditanyain kan. Ketika saya kasih insight lain yang lintas disiplin gitu kan, itu kan harusnya kalau saya merasa harusnya tuh membakar keingintahuan dia gitu. Oh ternyata saya bisa ya punya cara pikir yang berbeda gitu. Oke, sip, nice. Kalau boleh tanya nggak, secara umur mereka di bawah lu nggak? Iya. Nice, nah itu Bill. Nah itu sebenarnya automatically dalam sebuah suasana pekerjaan, dalam sebuah tim, suka tidak suka, kita akan berada pada situasi dimana kalau lu lebih tua, lu dianggap lebih tahu. Oke, itu bawaan dari umur. Itu bawaan dari umur. Lu lebih lama bekerja di sebuah tempat juga lu akan dianggap lebih senior, dan secara umum this is Indonesia. Di Indonesia yang lebih tua memang dituakan. Yang lebih lama juga dituakan. Itu di Indonesia. Ini agak beda kalau kita ngobrolnya case-nya ini di barat ya. Itu mungkin nggak terjadi. Tapi this is Indonesia gitu. Ketika berada di Indonesia memang itu kulturnya. Dan menurut gua sebenarnya nggak masalah. Tidak masalah. Ada sebuah apa disebutnya? Ada sebuah pendapat begini ya. Ada sebuah pendapat bahwa kepemimpinan dengan belajar itu nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada kepemimpinan tanpa belajar. Itu nggak ada jadi kepemimpinan yang baik pasti disertai dengan pembelajaran yang baik. Dan itu dipercaya sama orang Indonesia. Seseorang yang sudah lebih tua dianggap lebih lama belajar.
Sehingga memang kalau lu berada dalam situasi seperti itu, Ya. pasti yang level di umurnya di bawah lu akan menganggap bahwa ini Teh Nabil pasti adalah tempat yang tepat untuk gua untuk bertanya. Regardless saya tuh tahu atau enggak gitu. Regardless bahwa lu beda departemen. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi kalau menurut gue ini kan advantage untuk lu. Iya. Kenapa? Advantage. Career wise, Iya. lu dibukain jalan sama mereka, Iya. bahwa mereka minta dipimpin sama lu. Iya sih. Betul kan? Dan Iya. perusahaan selalu mencari orang-orang yang bisa mimpin. Iya. Orang yang sudah mendapat penerimaan sebagai pemimpin tuh dapat advantage gitu. Iya. Artinya lu suruh belok kiri, dia belok kiri sendiri dia tuh. Regardless bener apa enggak gitu ya. Iya, iya. Jadi kan kalau lu mau memimpin, satu, you have to know what you are doing. Nomor dua adalah lu harus diakui sebagai orang yang Reliable. reliable. Iya. Enaknya adalah dengan punya umur, apalagi seumur gue ya. Gue Lu ngomong ngomong orang apa? terjun, ya lo terjun hanya gara-gara umur gue. Iya. Tapi itulah beban dari kepemimpinannya. Artinya bebannya adalah orang kalau gue suruh terjun akan terjun. Beban kepemimpinan dia kalau terjun mati. Gue jangan sampai mengarahkan Iya, orang ke betul. arah yang sana. Iya, itu. Iya kan? Itu yang saya Nah tahu. itulah kenapa lu harus selalu ingat bahwa kepemimpinan tidak pernah bisa lepas dari pembelajaran. Artinya, Ya. you have to fill the boots. Oke. Lu harus penuhi. Karena orang percaya sama lu, disuruh loncat juga akan Ya, loncat, iya. gitu. Regardless loncatnya kemana, gitu ya. Iya. Suka nggak suka, tugas kepemimpinan lu adalah belajar. Iya. Bahwa lu memang harus lebih banyak belajar daripada yang daripada saya orang lain. Termasuk, artinya gini, Iya. karena lu termasuk harus belajar tentang supply chain, Iya. lu harus lebih banyak belajar pada manajer supply chain. Iya. Meluangkan waktu pada manajer supply chain, bahkan belajar tentang supply chain dari Vendor. Oh. vendor, buku, podcast, apapun gitu. Artinya kalau gua ngeliat tuh sebenarnya udah dikasih semacam karpet merah pengakuan bahwa lu pemimpin, fill the boots. Jadilah pemimpin yang benar sebenarnya gitu. Makanya kalau menurut gua ini mah positif. Oke, jadi ya emang you have to fill the boots, Bill. Iya. What do you think about that? Masalah nggak? Aduh, itu masalah kalau saya nggak bisa ngebalancein hidup saya sendiri yang pasti. Kalau saya ngeliatnya gitu ya, Pak. Karena itu kan responsibility tuh comes with its own baggage ya. Bener. Baggage itu tidak boleh di-keep, baggage itu harus di-release, iya kan? Betul. Berarti Satu dirilis, dua di share. satu di share. Dua di share sebenarnya. Ya. Artinya kenapa ada forum-forum CFR seperti Ya. ini gitu kan? Ya, Itu ya. kan sebenarnya untuk nge-share. Satu untuk rilis. Ya, ya. Tapi kan ada forum-forum koordinasi. Forum-forum koordinasi, forum-forum di rumah Ya. untuk belajar itu sebenarnya untuk nge-share. Masalah berat Ya, jadi ringan kalau di kan gue bareng-bareng. betul, atau kalau otot lu lebih gede. Costingnya lebih kuat lagi. Betul. Artinya kan kalau lu lebih pintar, beban itu otomatis jadi lebih ringan. Iya, iya. Benar kan? Iya. Jadi makanya jangan melepaskan kepemimpinan dengan pembelajaran Iya. adalah karena kepemimpinan akan terasa sangat berat kalau lu tidak Kapasitasnya cukup segitu, kapasitasnya. iya, segitu-segitu Powernya aja. cuma segitu. Bayangin, anak gua berapa? Sekarang berarti 13. 13. Tambah freelancer berarti 13 tambah 4 sekitar 17 orang. Oke, berarti kan anak buah gua 10 kali lipat ya? Iya. Iya kan? Anak buah gua 10 kali lipatnya. Artinya gua mesti melatih diri punya kapasitas yang lebih tinggi biar beban yang 10 kali lipat di gua mah rasanya lebih Lebih ringan. ringan Iya, gitu. iya. Artinya nomor satu adalah make sure ketika sekarang lu merasa bahwa lu belum cukup kuat, Iya. berarti latih otot lu Untuk lebih kuat lagi. untuk lebih kuat. Strength training. Betul. Latih kapasitas intelektual lu untuk lebih kuat. Lagi, ya. Belajar menambah passion. Iya. Betul kan? Iya. Belajar menambah passion. Iya, iya. Lu harus menambah kesabaran. Menambah Iya. kesabaran juga itu sama. It comes with age, it comes with age kok. Itu tuh akan terlatih bersama dengan umur lu sebenarnya. Iya, iya. Itu akan terlatih bersama. Itu akan terlatih juga ketika lu punya beberapa tempat untuk latihan. Ah. Tempat latihan. Maksudnya ketika lu ternyata di luar mimpin juga di klub lari lu misalnya gitu ya. Iya, iya. Kan sama aja ya, yang namanya anak buah tuh nyusahin.
Beban lah anak gua tuh bagi atasan tuh gitu kan. Iya. Ada yang minta inilah, yuk kita lari jam segini, ada yang telat 1 jam kan nyusahin deh. Iya. Tapi itulah fungsi pemimpin. Iya. Dan itulah fungsi komunitas di luar untuk melatih lu di dalam diantaranya adalah core life lu. Iya. Core life lu kan biasanya pekerjaan sama rumah tangga biasanya. Relationship. Relationship gitu kan, Iya, relationship. Dan ini sama kalau lu melatih passion di keluarga, Iya. lu akan lebih passion Di tempat keluarga. di- Kalau di lu banyak cobaan melatih kesabaran. Kalau di gua kan anak gua kan melatih kesabaran banget ya. Iya. Tiga anak laki-laki gitu. Laki-laki semua. Tiga anak laki-laki kan. Boy band. Nah, boy bandnya kan melatih kesabaran banget, tapi itu juga melatih gua kesabaran di sini. Ah, So, saran gua untuk pemimpin-pemimpin muda kayak lu adalah punyalah banyak channel. Ring tinjunya yang banyak. Oh. Ring tinjunya, kalau lu punya banyak ring tinju, sebenarnya di setiap ring tinju akan lebih baik. Oh. Nah, rilis itu tadi kan satu share. Saya share. Satu tambah kekuatan lu, Ya, 2 share. sudah share. Belajar delegasi. Ya. Belajar delegasi. Kalau bebannya udah segua, nggak mungkin juga lu cuman memperkuat diri lu, tapi lu harus memperkuat kemampuan delegasi. Ya. So, Ya, setuju. make sure orang-orang di bawah lu tidak jauh kemampuannya dari lu. Oke. Ya, ini akan menuntun kita ke pertanyaan kedua, guys. Oke ya. Iya. Kenapa? Karena kalau terlalu jauh bebannya terlalu berat. Ya. Karena lu akan lebih sulit untuk mendelegasikan. Ya, ya. Gitu. Nah, baru yang lain rilis. Kalau yang ketiga rilis ini memang rilis. Harus ada ruang untuk rilis. Ya. Waktu sendiri. Ya, Oke. betul. Punya teman yang dekat. Ya. Punya atasan yang atau bawahan atau peers yang bisa diajak ngobrol as friends. Ya. As friends. Dan banyak sholat. Yes. Kalau menurut gua, kalau gua pribadi, guys, hese itu susah. Sudah susah kadang-kadang merilis ke manusia karena kadang-kadang rilis ke istri gua kan berat menerima Ya. bebannya CEO. Ya. Rilis ke manajer juga akan berat menerima Ya. bebannya CEO. Yang lebih pandai, lebih kuat dari gua Tuhan. Ya. Allah lebih kuat, jadi sebenarnya gue sangat menyarankan makin ke atas makin dekat sama pencipta lu. Itu rilis yang bagus. Tadi apa? Bebannya apa? Mau tanya lagi? Tadi soal karena tadi itu dari Om, sarannya adalah harus memastikan bahwa timnya punya kekuatan yang sama dengan sayanya gitu ya. Tuh. Nah itu tuh sebetulnya jadi sesuatu yang muter juga di kepala saya karena gini, saya punya tim yang masih muda banget, Tuh. fresh graduates gitu ya. Oke. Berapa Dan orang yang fresh graduate? fresh Desainer tuh dari total desainer fresh graduate coba? Kalau sekarang hampir 50%. Hampir 50% fresh graduate sih. Lumayan sih itu. Dan terus, tapi saya juga punya tim yang senior banget Di atas lu. di atas saya Om. Yang kadang-kadang udah kayak bos. yang keinginannya lebih galak dia daripada saya gitu ya. Dan ya itu tuh cukup sulit manage-nya sebetulnya karena saya tuh punya cita-cita, saya pengen membuat inovasi-inovasi yang berdasarkan barokah. Wow, inovasi based on barokah. Iya. Dan menghasilkan barokah. Dan berdasarkan barokah gitu Oke, kan. make sense. Bener kan, kayak di buku yang diajari di Mita Oben baca di Barakah Culture kan, tandanya barokah itu muncul ketika segala sesuatu akan terasa mudah gitu kan ya. Tuh. Nah, cuman yang sekarang saya hadapi kok agak sulit ya. Mungkin Oke. belum barokah, tapi itu mungkin pertanyaan yang berikutnya. Nah, untuk mencapai visi saya tuh punya ekspektasi gitu ya, bahwa saya pengen membangun si visi itu dalam sebuah tim yang hangat, menyenangkan, supaya orang-orang kreatif ini tuh cukup nyaman gitu buat mengeluarkan idenya gitu ya. Cuman di satu sisi saya bukan orang yang cukup hangat dan cukup menyenangkan untuk membangun itu. Oke. Walaupun saya kelihatan hari ini ketawa-ketawa gitu, saya sebetulnya orang yang kalau udah masuk mode kerja itu agak-agak tangan besi. Oke. Agak-agak tangan besi, saya akan memulai meeting dengan kita punya target apa, ini timeline-nya apa, progres kamu apa, what's working, what's not working, obstacle kamu apa. Kamu cuma punya waktu 15 menit buat ngomong. Oke, siap. Can I see your DSC? Ada nggak ya? Pure D. Pure D. Pure D, terus I-nya ada dikit, S, C. I-nya di atas 0. Di atas 0 dikit. Oh, masih DI berarti. D. Masih DI. Kita sama.
Cuman lu lebih muda udah DI gitu. Iya. Oke. Lu ingin menciptakan, berarti pertanyaannya adalah lu tuh ingin menciptakan suasana kerja yang terbuka, hangat, iya. Gak kaku. nggak kaku, enjoy orang-orang di Iya, dalamnya iya. gitu ya. Di satu sisi juga yang itu dibutuhkan oleh orang kreatif ya. Betul. Tapi di satu sisi lu Sayangnya juga orangnya kaku. lu orangnya merasa bahwa lu kaku gitu ya. Iya. Oke, nice, sip. Oke. Ini karena kebetulan gue juga dulu manajer desain. Jadi ini Oh, iya, can iya. relate ya. Iya, Jadi iya. sebelum gue CEO, gue tuh adalah manajer desain gitu. Iya. I can relate to that gitu. Di satu sisi yang susahnya adalah memimpin tim kreatif itu adalah ketika di satu sisi kita mengharapkan mereka bekerja dalam sebuah gelombang kerja yang nyaman gitu ya. Iya. Dimana ide-ide keluar kan? Iya. Di gelombang itu kan ide-ide keluar gitu ya. Iya. Dan itu tuh gelombangnya nggak boleh terlalu stres memang. Betul. Tapi di sisi lain yang namanya pekerjaan, harus ada ukurannya, targetnya gitu ya. Ada milestone-nya gitu kan. Yang itu kan harus disiplin. Betul. Oke. Ini menarik sih kalau menurut gue, tapi gue juga pernah merasakan ini sih sebenarnya. Sebenarnya yang again, lu kan sebuah tim ya. Ya. Lu ada sebuah tim. Anggap nih ya, gue selalu berusaha yang paling gampang tuh menjadikan tim lu kayak tim sepak bola sebenarnya. Ya. Kenapa di tim sepak bola itu hanya boleh ada beberapa orang yang skillnya sama. Ya. Striker sama-sama striker. Kalau ada dua-duanya sifatnya striker. Tapi itu pun yang satu bagus di kanan, satu di kiri. Iya. Iya kan? Iya. Begitu juga ada di tengah-tengah ada midfielder gitu ya. Ya. Mereka perancang serangan, perancang mundur atau itu mereka gitu di satu sisi ada yang bertahan, bahkan ada yang full bertahan itu kiper. Ya. Fungsinya beda-beda. Ya. Fungsinya beda-beda dan instingnya beda-beda. Oh. Artinya di sebuah tim kan nggak mungkin nabil semua. Iya sih. Mungkin saya ngelucu juga ya. Lu kan coach. Iya. Sebenarnya kan dalam sebuah tim seorang manajer itu tidak ikut bermain sebenarnya. Enggak. Enggak. Bener. You are the coach. Iya. Berarti sebenarnya tidak tergantung pada lu. Situasi ini bisa dibentuk menjadi situasi yang menyenangkan, hangat, apa segala macam. Harusnya lu bisa melihat tim di bawah lu yang bisa lu jadikan sekutu lu, Ya. karena memang bawaannya dia itu yang hangat. Oh. Ada nggak? Ada. Kan? Ada. Ada apa nggak? Karena berarti itu bisa lu titipkan Ya, kepada dia Ya. ketika sambil sambil. lu tetap belajar. Ya. Lu tetap belajar untuk menjadi kalau menurut gua di umur lu sebaiknya naikin I-nya tadi. Ya. Jadi kalau ngomongin DISC ya teman-teman ya, yang satu kan dominance ya. Ya. Orang tuh punya sifat dominance. Ya. Orang juga punya sifat influencing. Ya. DISC, dominance, influencing, Steady. S-nya steady, C-nya itu compliance. Jadi yang S-nya itu stabilitasnya, compliance itu akurat, kayak gitu-gitu ya. Ya. Disiplin, bisa di sini nih. Ya. Nah, Nabil nih, rupanya kan sekarang tuh D dengan sedikit I, sehingga hampir mirip pure D gitu ya. Iya. Biasanya orang yang dominan banget, tapi I-nya kurang tinggi, mimpinnya pakai otot. Nyuruh, gitu kan. Betul. Berarti lu kan kalau nyuruh tuh nadanya agak tegas gitu. Ini bisa nggak kelar jam segini gitu kan? Iya. Ini kok nggak mau, pokoknya ini harus bisa gitu kan. Nah, sebenarnya di umur segini gue sangat menyarankan I-nya naikin dulu. Oke. I-nya, karena orang bisa berubah kok. Jadi kalau lu DI, jangan terima bahwa lu DI. Gua ketika jadi manajer desain, ID. Berarti bro gitu. Agak pro gua. Walaupun sebenarnya gue dominan, tapi gue menggunakan cara-cara influencing orang, termasuk misalnya nyuruh orang tuh gue ajak makan dulu, gue traktir dulu orang ini. Aduh ini dia harus ngerjain cepat, berarti malam hari harus kelar, mesti kerja malam, siangnya gue traktir. Ya. Sehingga dia mau mengorbankan malam harinya untuk gue. Ya. Gitu. Nggak harus selalu dikasih, pokoknya mesti kelar jam 10 malam ya, enggak. Bisa juga ajak traktir, gua keluar duit 40.000, tapi jam 9 malam kelar juga. Itu practicing influence to get dominance. Iya. Setuju. Jadi lu bisa juga seperti itu. Ya. Tapi di tim lu kan udah harusnya
ada orang yang sebenarnya punya sifat tadi, Ya. punya sifat dia yang hangat. Ya. Kalau saran gue sih dengan tim yang 13 harusnya 2 orang mah ada Yang hangatnya ya. yang hangatnya. Makanya. Ambil orang itu lalu ajari dia untuk menjadi, bukan ajari ya, apa, jadikan sekutu. Ya. Jadikan sekutu untuk membuat lu membantu lu untuk menciptakan suasana yang hangat. Karena kadang-kadang gue kan bukan life of party ya. Iya. Iya. Kadang-kadang gue gunakan orang lain untuk membuat suasana itu, gue numpang di situ gitu. Oh. Gue numpang di situ, dia yang ngajakin orang ngumpul, Yang nyiapin, obrolan. ada obrolan, kadang-kadang snack udah siap sama dia gitu. Ya. Kita yang numpang. Jadi kita kelihatan lebih ramah. Gara-gara anak buah kita. Karena ini tim, tidak boleh lu menanggungnya sendirian. Ya. Jadi atur aja gitu. Nah, nanti akan ada juga kan, kalau lu merasa bahwa lu, wah gua terlalu kelihatan sebagai figur yang dominan Ya. di tim ini gitu. Jadinya gue jadi kayak bos, jadi nggak disukain. Ya. 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 Kenapa nggak di-share juga figur itu? Kenapa nggak ada ally lain, ada sekutu lain, anak buah lu juga yang lu kasih fungsi itu? Oh. Lu lihat nggak di tim ini sama gue beberapa bagian itu gue kasihkan ke Ivan? Iya. Iya kan? Fungsinya itu ya. Salah satunya biar gue tidak kelihatan sebagai orang yang terlalu demanding. Kita bagi dua. Oh, I see. Oh, ya. Iya kan? Ya. Jadi Ivan minta-minta itu sebenarnya sebenarnya atas permintaan gue. Kalian nggak tahu aja guys. Lu nggak tahu aja sebenarnya gue yang minta itu, tapi Ivan yang kelihatan keras gitu kan? Karena kita mesti bagi-bagi. Ya. Kita mesti bagi-bagi. Kalau gue kelihatan terlalu dominan, nanti suatu saat gue butuh menjadi orang baik, nanti percaya gue. Yes. Yes. Ya. Make sense kan? Make sense. Ya. Ingat bahwa your team is a soccer team. Ya. Bayangkan seperti itu. Tidak boleh, bukan hanya bagian tugas kerjanya beda, tapi sebenarnya mereka Secara socially punya responsibility juga. punya responsibility juga. Oh. Misalnya chief designer lu Adalah orangnya begini-begini, mau dimanfaatin untuk apa dia? Kalau untuk apa dia aja yang ngomong? Karena dia lebih tua dari lu kan? Iya. Karena dia lebih tua dari lu, most probably kalau udah ketemu sama orang yang lebih tua dari lu dan menganggap, tapi anak buah lu dan menganggap lu anak kecil apa sih mimpin gua gitu kan, ada juga. Kalau punya beberapa orang yang lebih tua kan? Betul. Bawahan. Betul. Biasanya kita kalau ngobrol, kalau saya mau minta sesuatu terus saya nggak cukup sabar gitu ya, kan akhirnya kan naik tuh suaranya. Betul. Terus akhirnya saya clash. Tuh, Jadi kalau daripada udah- seperti itu, mending minta tolong. menggunakan orang yang sudah punya umur Iya betul. untuk Udah enak. mempengaruhi orang yang punya umur juga. Setuju Om. Itu. Jadi Ya. being a leader doesn't mean you have to practice everything Ya. oleh lu sehingga bebannya jadi gede dulu. Ingat, Ya. bagi orang yang jago berenang tuh gampang. Ya. Lari susah. Ya. Bagi orang yang suka lari, berenang tuh susah. Lari itu natural. Iya. Artinya dalam posisi-posisi tertentu kasih saja pada orang yang memang keahlian di Bawaannya situ. kayak gitu ya. Betul. Itulah pemimpin yang baik, bukan mengangkat semua beban, justru mendistribusikan beban kepada orang-orang yang punya kemampuan lebih di situ. Sehingga kecepatan tim secara umum jauh Sama lebih aja, cepat, iya. beban secara umum jauh lebih ringan. That's leadership. Oke, di mana tadi ya? Dan itu sampai itu sih Om, sampai building culture gitu ya. Tadi Om tuh ceritain bahwa beban itu harus dibagi. Oke. Dan dalam tim itu nggak semua orang harus jadi striker. Anggaplah tim itu seperti tim sepak bola, ada yang harus jadi striker, ada yang harus jadi midfielder, ada yang jadi back gitu. Betul. Dan lu sebagai coach lu di luar situ, Tapi memang ingat coach tidak ikut bermain, Iya. nggak boleh nginjek garis ya. Iya betul. Tapi semua ada align. Iya. Semua ada align. Artinya even striker lu suruh turun ke belakang, Iya. dia akan turun ke belakang kok gitu. Iya. Dia akan turun ke belakang dan lu atur aja gitu. Iya. Dari gua turun ke belakang, udah striker gua sisain satu di depan. Iya. Yang kiri, lu yang kanan mundur. Dia akan ikut sama lu, memastikan bahwa koreografinya tetap sama gitu. Nah, cuman memang kadang-kadang di umur-umur lu memang suka kadang-kadang merasa bahwa apakah gua memang bisa gitu kan? Iya.
eh, tadi lu di depan ngobrol gitu juga kan? Kerasanya emang kayak apa sih? Lu merasa Kerasanya tuh kayak rasanya tuh kalau di kantor tuh saya pengennya segala sesuatu tuh selesai dengan cepat karena kalau nggak cepat tuh saya khawatir gitu ya, khawatir ini tuh nggak sesuai keinginan saya gitu ya, dan akhirnya tuh impactnya sih ke teman-teman kayaknya jadi saya orangnya jadi agak emosian gitu, nggak agak sih emang emosian. Dan terus kan kalau misalnya ditarik-tarik gitu ya, kenapa sih saya tuh jadi harus emosian gitu ya, terus saya sih sadar bahwa kalau pas muda saya nggak menyadari ini, tapi kalau sekarang saya menyadari bahwa saya tuh takut kelihatan rapuh sebenarnya. Oke. Saya nggak mau kelihatan kayak orang tahu kalau saya nggak bisa. Tapi itu beban. Udah mau beban ngurusin orangnya, dan beban untuk menutupi itunya sih Om. Jadi kalau mentor gue nih, mentor gue pernah ada yang cerita bahwa sebenarnya kembali ke prinsip tadi, semua hal ini mudah bagi yang bisa. Ya, Semua hal ini susah bagi yang nggak bisa. ya. Artinya menggambar itu susah bagi Kang Ivan. Ya. Karena dia anak informatika kan, Ya. walaupun dia COO posisi nomor 2 di perusahaan ini, tapi menggambar tetap sulit bagi dia. Ya. Dan ini sebenarnya kayak tadi misalnya, lu akan jadi stres sebenarnya penyebabnya kan karena ada pemicunya, sesuatu yang belum beres, sesuatu yang nggak nyampe target, sesuatu seperti itu. Sebenarnya kita hilangkan aja faktor pembuat stres lu. Faktor pembuat stres lu kan tidak tercapai. Ya. Ketika tidak tercapai lu stres kan? Iya. Berarti sebenarnya duit dengan cara yang lebih baik. Ya. Sebenarnya Ya. kalau lu lakukan dengan cara yang lebih baik, Hmm. you can ask people around about it, minta pertolongan. Ya. Kalau lu takut kelihatan apa tadi rapuh, justru mungkin tunjukkan bahwa lu vulnerable, Ya. butuh bantuan. Ya. Lebih baik kelihatan butuh bantuan dan dibantuin orang daripada kelihatan butuh bantuan tahu-tahu crack pecah. Ya, itu Ceri sakit. kita menangis gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau dulu mungkin bisa ngeliat di gaya kepemimpinan gue terhadap beberapa hal, udah deh gue ikut percaya sama dia, Ya. gitu kan. Pokoknya targetnya ini, tolong bantuin gue dong. Ya. Meminta tolong bahkan tidak hanya kepada orang di departemen lu, itu adalah hal penting gitu. Bahwa sadar bahwa kita tuh satu tim yang lebih besar lagi. Bahwa lu bisa minta tolong ke orang ini, bisa tolong ke orang ini, bisa minta sekali-sekali gitu. Boleh minta, Om Ben CEO boleh nggak datang ke meeting desain, gue tuh ada harus memperlihatkan bahwa ini urgent dan orang mesti ngikutin si ini. You name the person yang lu percaya bahwa orang ini harus diikutin. Minjem gua meeting setengah jam kan boleh. Biar framingnya meyakinkan. Biar framingnya meyakinkan. Hanya untuk CEO ngobrol bahwa ini sangat penting. Ikutin ya? Ikutin dia, gue percayakan kepada dia strateginya. Ya. Itu tuh boleh banget. Itu boleh banget. Sehingga lu tidak tadi terbebani beban yang terlalu besar gitu. Ya. Sehingga nanti kalau beban terlalu besar keluar tuh pemicu lu jadi ngambek tuh. Which is bagi orang yang lu ingin ini di drive caranya, lu pengen jadi saat ini, ya faktor pembuat stresnya hilang, yaitu kebanyakan kerjaan lu tercapai. Ya. Lu nggak akan stres. Ya. Ngapain marah kalau nggak stres kan? Iya, kalau udah selesai kan. Kalau udah selesai kan nggak ada faktor pemicu stresnya gitu. Betul. Dan jangan khawatirlah dengan apa. Pemimpin-pemimpin di era sekarang kan justru kebalikan dari pemimpin zaman dulu ya. Pemimpin zaman dulu kan sebenarnya orang pure dominate. Iya. Orang pure itu kan sebenarnya orang yang sangat dominasi tinggi, itu sangat cocok kerja di tentara ya. Iya, militer. Jenderal rata-rata D-nya tinggi dan mungkin D doang, karena serang sebelah kanan 2 orang lawan 7 ya serang aja gitu ya. Iya, iya. 2 ini harus ngikut nyerang 7 Iya. orang gitu. Tapi dulu lu sadari nggak dalam industri? Dalam industri itu banyak menggunakan istilah-istilah perang. Iya. Chief Chief of Command, Chief of Operation. Chief Executive Officer. Chief itu diambil dari istilah-istilah perang. Ya? Dalam perusahaan itu banyak sekali istilah-istilah diambil dari militer, chief,
officer, vice, ya. bahkan banyak lah istilah-istilah itu diambil dari sana karena sebenarnya organisasi Ya. sipil Ya. industri kayak kita Ya. banyak yang cara menjalankannya kayak militer. Jadi istilahnya juga diambil dari sana. Tapi itu udah nggak cocok sama tahun 2025. Betul. Tahun 2025 dengan organisasi seperti ini, dengan informasi Yang mudah banget mudah banget ya, lu marah bisa ditaruh di Ya. TikTok gitu ya. Ya. Lu marah tiba-tiba anak buah lu taruh di TikTok, itu kan malah merusak perusahaan kan. Ya. Sehingga berarti kepemimpinan yang cocok sebenarnya udah bukan yang kayak tentara. Otomatis yang lu tadi cari kepemimpinan yang lebih hangat, Ya. kepemimpinan yang lebih partisipatif, Ya. itu yang memang kepemimpinan yang mesti dicapai tidak hanya orang R&D. Semua orang harus ya gitu. Semua, karena ambil contoh nih, kepemimpinan zaman sekarang itu kan manajer sales bisa punya anak buah 50 gitu, Iya. terpecah di seluruh Indonesia gitu. Kalau kepemimpinannya sangat dominan, yang di ujung timur Indonesia, ujung barat Indonesia mungkin nggak akan berani ngomong, Iya. kecuali lu bisa memimpin lebih hangat, memperlihatkan bahwa kalau ada korupsi sedikit pun di ujung sana, gak usah ngomong sama atasan, ngomongnya sama gue. You be friend. Ya. Jadi kalau gue pikir semua kepemimpinan sekarang ya memang harus begitu kok, bukan cuma lu. Artinya for you yang punya bawaan agak mudah terbakar, Ya. ya lu belajar. Ya. Lu belajar gimana caranya mengurangi faktor stresnya lu. Target-target tercapai karena orang lu dominan gitu kan. Dengan berkoalisi Dengan tadi si striker di dalam, atau bahkan orang-orang di departemen lain. Gue pernah kok dulu waktu gue lebih muda membawa manajer departemen lain untuk mendukung gue gitu. Departemennya beda tapi manajernya gue bawa karena manajer yang ini mendukung gue gitu. Ya. Jadi why not melakukan hal-hal seperti itu? Itu tidak menunjukkan bahwa lu tidak bisa. Itu menunjukkan lu cerdik. Itu bedanya orang pintar sama cerdik kan? Ya. Orang pintar mungkin melakukan segala sesuatu sendirian. Ya. Ya kalau di kelas tuh yang nilainya A terus karena ngerjain sendiri itu namanya pintar. Ya. Ada orang juga yang nilainya mungkin A, B, C, D tapi masuk aja kemana-mana, lulus masuk ITB, lulus masuk Unpad arsitektur, lulus masuk UI gitu, karena dia cerdik, dia fokus belajar di mana, dia fokus belajar sama siapa, tidak seberat orang yang pintar. Ya. You have to be cerdik. Saran gua kalau di kehidupan yang nyata mah bukan pintar, cerdik. Iya sih. Karena orang cerdik itu memanage resources, Ya. bukan mengerjakan sendiri. Semua perusahaan, semua pemimpin perusahaan menyukai orang-orang yang mampu memanage resources, bukan mengerjakannya sendirian. Kenapa? Kalau orang yang pintar mengerjakan sendirian nggak bisa di scale up. Iya. Waktu dia jadi staff, dia pintar, naikin jadi supervisor, punya anak buah 4 aja udah mulai berat dia. Iya, batuk. Karena dia mengerjakan semuanya, anak buahnya aja 4 yang ngerjain semuanya dia gitu. Begitu anak buahnya 12, dia muntah-muntah gitu. Sementara orang-orang cerdik diangkat ke manapun dia akan bisa, karena dia bisa mengelola resources di dalam dan di luar. Gitu. Nanti teh. Yes. Ya Bil, Ya. tadi lu ngomong apa? Mau ngomong ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kalau tadi kan kita ngobrolin self doubt yang saya hadapi di pekerjaan Om ya. Ya. Sekarang yang saya hadapi di kehidupan in general ya Om ya. Oke. Dan saya tuh khawatir itu contoh imposter syndrome. Oke. Jadi sebenarnya Imposter syndrome. imposter syndrome kalau ya nggak boleh self diagnose kan. Jadi gini Om, kalau di TikTok sekarang gitu ya, atau di Reels tuh suka ada konten kayak gini. Umur 22 atau umur 33 gitu ya. Udah punya pekerjaan segini tapi belum nikah, cuman punya segini, cuman punya tabungan, nggak punya tabungan atau gini, di bawahnya ada kalimat itu nggak apa-apa kan? Oke. Nah itu saya kira itu mancingnya agak buat emosi juga sih. Awalnya itu saya kira saya terpapar itu tuh biasa aja gitu ya, biasa aja, tapi lama-lama itu pas kayak ngerefleksi ke diri sendiri kayak tar dulu kok agak itu juga ya, kalau kata orang Sunda kasuat-suat gitu ya, agak
agak gitu ya, teriris ya, hatinya. kena ya. Kayak kena gitu hatinya gitu. Terus saya jadi kayak mikir, emang apakah sama ini tuh saya tuh nggak punya achievement gitu ya? Kenapa tuh saya kayak merasa kurang gitu? Kenapa tuh saya harus ngerasain kayak gitu pas Jadi ada konten self doubt. gitu, jadi sampai ada self doubt gitu. Apakah saya tuh jadi kurang bersyukur atau gimana gitu? Kenapa sampai ngeliat konten kayak gitu aja saya resah gitu. Ya. Oke, I got it. Kenapa? Apakah loh emang ya saya Sejak kapan lu ngerasa itu? sejak kapan ya? Sejak awal atau sebenarnya belakangan? Self doubtnya mungkin mulai terasa kenceng ketika 30-an, masuk ke 30 gitu ya, masuk ke 30 di mana teman-teman circle-nya udah mulai berkurang karena semua orang menikah, sedangkan yang kayak senang berkarir saya doang gitu. Terus kayak lihat teman-teman circle arsitek saya kok tiba-tiba jadi star arsitek semua gitu ya. Circle fashion designer saya kok tiba-tiba mereka fashion show di Jakarta Fashion Week semua, terus kayak apakah saya ketinggalan gitu. Sip, ini ya. Nomor 1, ya benar, jangan self diagnose. Satu, jangan self diagnose, tapi memang kalau ada self doubt itu suatu yang wajar apalagi di umur ini. Ya. Tapi ini juga sebenarnya kenapa gue nanya tadi, kenapa apakah lu ngelihat belakangan ini atau sejak awal lu seperti ini gitu ya? Tebakan gue sebenarnya belakangan kan tadi, karena lu baru di 30-an aja. pas masuk 30-an gitu ya. Iya. Pas masuk 30-an seperti ini. Itu tuh sebenarnya kayak gini. Kayak misalnya lu beli lu tuh ada mobil Kia baru misalnya gitu. Ada mobil Kia baru terus lu suka. Ya. Tadinya nggak kelihatan, tiba-tiba setelah lu suka di mana-mana kelihatan. Iya. Bener kan? Iya, red car theory ya. Benar. Ya. Jadi sebenarnya kan tadinya lu ngelihat itu tidak terlalu Biasa aja. keganggu. Iya. Tapi kemudian ketika itu lu mulai ada self doubt sedikit, itu lebih nyayat-nyayat tuh. Iya. Itu lebih nyayat-nyayat karena lu lagi kepikiran sebenarnya. Iya. Karena lu lagi kepikiran. Jadi it is very normal. Maksudnya ketika lu kepikiran sesuatu jadinya terus kepikiran terus. Mau sesuatu yang baik, mau sesuatu yang buruk jadinya kelihatan misalnya. Iya. Apalagi when it is in social media gitu yang lu konsumsi tiap hari kali gitu ya. Iya. Tapi menurut gua gini Bill, menurut gua even I Iya. been there gitu loh, I've been there. Jadi ada satu titik di mana kita kan suka menilai diri kita dengan apa yang ada di sekeliling kita. Iya. Tuh. Iya. Itu kan sesuatu yang memang sesuatu yang timbul, muncul, tumbuh kuat ketika dunia ini didirikan atas teori humanisme masalahnya. Oke. Human is the object, is the subject, is the everything masalahnya gitu kan ya. Yang benar itu yang kata orang, yang cocok di kita. Iya. Gitu. Problemnya kalau untuk manusia baik berarti semua baik gitu. Iya. Problemnya manusia yang mana? Nah itu kan kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebenarnya ini gue ngobrolin nggak bawa-bawa dulu teori yang lebih berat yaitu agama ya. Kita sebagai human ngobrolin sebagai human aja dulu gitu ya. Ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita sama orang lain itu ngeri sebenarnya. Makanya itu bahayanya sosial media sebenarnya. Ketika kita tidak terlalu matang, sosial media itu yang kena pedang yang negatifnya gitu ke kita tuh ya. Slicing us, bukan slicing jalan kita, bukan buka jalan tapi motong orangnya gitu masalahnya. Karena sebenarnya yang agak repot, gue juga sama pernah, adalah ketika kita mulai membanding-bandingkan kita sama orang lain, menghilangkan faktor waktu di situ, bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Betul kan? Yes. Lu inget dong, ada temen lu yang dari kecil, ada nggak temen lu yang dari kecil udah hebat? Juara ini itu. Ada? How is he now? All he now? Biasa aja. Nah, udah mulai kan? Iya. Udah mulai terbukti Terkalahkan bahwa sama yang itu terkalahkan sama yang hidupnya perih. gitu ya. Jadi lu kadang-kadang gini, setiap manusia tuh punya timeline masing-masing, ada yang meledak pada saat SD lu. Iya. Bener kan? Iya. Salah satu artis namanya Joshua misalnya gitu ya. Cikita Medi. Meledak di awal. Iya.
Lalu lebih sulit ketika dia remaja kan? Ya. Lebih tua lebih susah kayaknya untuk dia untuk seperti di awal gitu. Gue tidak mengatakan Joshua jelek karir ya, enggak, gue masih suka dengerin lagunya dia. Tapi sadar kan bahwa ada seseorang yang even pada saat dia SD udah membuat kita iri gitu. Ya. Dan itu akan terjadi terus karena setiap orang akan punya curve-nya sendiri. Ada yang begini terus, ada yang begini lalu jatuh, ada yang begini lalu plateau, lurus gitu. Akan ada, dan sayangnya adalah di kita sekarang kita selalu membuat macam-macam mid-life crisis, quarter life crisis, istilah-istilah yang kayaknya saintifik itu membuat kita seakan-akan that's true, bahwa ada quarter life crisis. Di zamannya gua nggak ada istilahnya, jadi kita tidak terlalu khawatir. Itu pseudoscience ya? Ya, pseudoscience sebenarnya gitu. Artinya satu sih, ya udah deh, terima saja bahwa semua orang akan naik pada saatnya, akan punya turun pada saatnya, akan ada yang bounce, ada yang tidak. Okay. Yang paling baik apa? Yang sesuai dengan pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah a slow starter, ujungnya bagus. Yang paling enak yang itu. Ya. Sebenarnya, gue ngeliat loh, temen gue punya brand, baru lulus langsung meledak. Sekarang brandnya mati. Sementara gue, it takes me 20 years untuk perusahaan gue, brand gue tumbuh. Tapi brand dia mati, gue lagi tumbuh terus. Enakan mana? Iya. Slow starter, tapi di belakangnya achievementnya tinggi, itu sebenarnya cobaannya lebih mudah. Ya. Apalagi mengingat ketika gue ngeliat kehidupan gue sendiri ya. Kalau gue dikasih duit waktu gue umur 27, abis, gak akan kemana-mana, gue yakin. Karena di umur 27, kemampuan gue spending juga mesti ngaco. Ya, ketika ada duit, ratusan juta, merasakan tuh, waktu lu kerja, digaji, habis aja. Iya. Gitu kan. Jadi ketika masih muda, kalau gue dikasih duit kayaknya, kalau jangan-jangan kalau Tors itu suksesnya waktu gue umurnya 27, 28, 29, 30, kayaknya uangnya nggak ada yang jadi apa-apa. Nggak jadi sekarang, ada yang jadi Airbnb lah, ada yang jadi ini. Kalau dulu kayaknya kebakar deh, jadi mobil semua kayaknya. Sebenarnya mobil kan nilainya turun gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya nomor satu adalah grateful aja sama bahwa semua orang, no matter what you do, lu akan punya waktunya masing-masing. Kolonel Sanders di umur 60 tuh suksesnya tuh. Masih ada KFC-nya sampai sekarang. Not bad dong. Not bad dong. Lu bayangkan juga begini. Gue dulu ya, gue punya sama kayak lu karena gue dulu entrepreneur di umur lu. Di umur 30 teman-teman gue yang ITB. Kerja di agency, kerja di bank, kerja di ini, gajinya luar biasa loh. Sementara gue masih gagal lagi gitu. Gue mulai ada self doubt juga gitu. Ada self doubt. Lepas dari pada saat itu udah mulai masuk koran gue apa segala macam, tapi ya nggak tahu ya apakah itu imposter juga, karena sebenarnya gue masuk koran orang muji-muji gue, perusahaan gue omsetnya segini doang. Cuman pinter bridging sehingga masuk koran gitu ya. Dan ya pada saat itu juga merasa bahwa hidup gue tidak real gitu. Dan itu juga banyak di pengusaha. Banyak masuk koran, penjualannya nggak naik-naik. Imposter. Mau pengusaha, mau kita bekerja sebagai profesional, itu akan datang menghantui kita sih sebenarnya. Tapi kalau emang udah tadi ya, nomor satu, believe bahwa semua orang punya waktunya. Okay. Thomas Alva Edison. Itu SD-nya anak bodoh ya. Kita suka nggak melihat timeline-nya, kita nggak suka melihat waktunya, makanya nggak adil pada diri sendiri. Kadang nggak adil juga sama Thomas Alva Edison. Kalau lu kenal Thomas Alva Edison di SD, lu akan termasuk orang yang bilang dia anak bodoh lu. Sebenarnya itu nggak fair juga, lu nggak tahu aja nanti umur 30 gitu. Jadi satu itu, dua janganlah nilai dari orang lain, itu jangan. Kalau itu udah sangat, kita tidak bisa memenuhi penilaian semua orang.
Semua orang, apalagi TikTok, apalagi lu tahu sendiri TikTok, dia nulis itu biar banyak yang like. Biar FYP. Biar FYP kadang-kadang gitu kan, nyinggung hati lu demi FYP gitu. Lu tahu banyak orang membuat konten di TikTok tujuan akhirnya itu bukan untuk kebaikan lu gitu. Oke, jadi apapun yang kita lihat di Reels, apapun yang kita lihat di TikTok, harusnya kita sudah cukup bisa dewasa untuk melihat gue akan masukin hati yang berdampak positif pada diri kita. Gue gak akan lirik yang dampaknya negatif, karena kita tahu bahwa sebenarnya some of them actually membuat demi FYP gitu. Satu itu. Dua, jangan menilai diri kita di sepatu orang. Jangan menilai hidup kita dengan timeline hidup orang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sekarang kelihatan bagus di mata lu, kita tidak pernah tahu apa yang tidak bagus. Seperti apa nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ketika turun, lu mungkin udah nggak ngeliat itu, padahal dia tuh lagi turun gitu. Jadi be fair to you, bahwa lu punya kecepatan yang berbeda karena misi lu beda. Yang contoh nih ya, gue kan tadi cerita kan, bahwa ada temen gue yang lulus langsung boom. Kenapa sih Allah ngebuat gue susah dulu 20 tahun gitu? Nggak 20 lah, 18 gitu. Ternyata mungkin gue, misi hidup gue beda sama dia. Misi hidup dia itu ternyata teman gue ini kayaknya emang untuk memberikan semangat kepada anak muda. Sementara misi hidup gue sebenarnya memberikan wisdom kepada anak-anak muda. Jadi beda kan? Kalau dia ceritanya bagus semua. Kalau gue karena suksesnya umur 40, gue bisa cerita kepada lu baiknya sama buruknya. Tugas gue ngajarin orang itu wisdom, makanya gue dikasih susah dulu sama Allah gitu. Bisa jadi begitu. Toh ujungnya sama-sama aja, ada suksesnya. Gitu kan. Dan jangan-jangan tesnya orang kan beda-beda. Tesnya orang ini kan ada yang dengan tesnya itu dengan susah. Hidup susah adalah jalan masuk surga lu. Berarti itu diajarin sabar. Karena ada nabi yang susah kan? Nabi Ayub. Betul ya? Nabi Ayub itu dites dengan penyakit. Ada nabi yang ditesnya dengan kekayaan. Nabi Sulaiman gitu kan. Ada nabi yang lengkap, Nabi Muhammad, ngerasain susah, ngerasain suruh perang, ngerasain segala macam. Digosipin sama istri. Iya kan, Nabi Isa nggak dites sama istri, nggak punya istri dia. Tapi ada contoh Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ini seorang nabi pusing ketika istrinya berbicara di belakang dia gitu. Nah, lu mungkin tesnya beda masalahnya. We don't know. Lu tidak sudah apa. Tapi kalau lu mau fair pada diri lu, sebenarnya orang-orang yang punya self doubt, sampai bahkan orang-orang yang punya imposter syndrome, katanya salah satu cara paling gampang adalah kan lu self doubt terhadap diri lu kan. Lu udah achieve-nya bagus, lu Nabil adalah orang yang sebagai pemimpin ternyata efektif. Tapi lu juga tetap mempertanyakan diri lu gitu. Katanya sebenarnya nggak sejago itu loh, gue takut ketahuan bahwa gue nggak sejago itu kan, yang sudah jadi beban gitu kan. Kalau nanti ketahuan, nanti tidak efektif lagi. Takutnya nama gue jatuh nih gitu kan. Sebenarnya gini, to be fair, kalau lu punya sesuatu yang bagus, tuliskan. Misalnya lu, gua seorang yang memimpin rapat secara efektif. Lu tulisin dulu. Lu tulisin dulu, oke? Sudah lu tuliskan. Nanti, ketika lu rapat, lu pimpin aja. Pimpin aja habis rapat. Sesudah itu tulis because. Kan abis rapat lu tahu nih, masih ingat nih kejadiannya kan? Because lu tulis apa, ada alasannya. Jadi why-nya terjawab. Yes. Lu akan belajar untuk menghargai diri lu lebih karena secara objektif lu tulisin tuh. Setiap saat, misalnya gue punya kelebihannya ini. Nanti pada saatnya cocok untuk nilai, tulis kenapa? Because ini artinya kalau because-nya nggak bisa jawab, emang lu nggak jago. Jadi kalau because yang fair enough untuk dikeluarkan dari list lu jagonya kan? Iya. Tapi kalau ternyata because-nya tuh banyak, ya hargailah diri lu. Emang lu ada alasannya untuk dibilang seperti itu. Jadi kalau memang self doubt,
coba tuliskan itu. Ya. Apalagi ketika si kelebihannya itu orang yang bilang. Masalahnya orang Indonesia nih suka banyak, orang Indonesia katanya 90% salah jurusan. Jurusan sama kerja suka berbeda jauh ya. Iya. Itu alasannya adalah karena dia nggak pernah ngedengerin pujian orang. Oh. Jadi dibilangin, masakan lu bagus, bukan jadi chef, malah jadi desainer. Jadi ketika orang memuji lu, tulisan Ya. nanti because. Ya, Coba because dituliskan. Kalau memang ternyata oh iya ya, ternyata gue teh memecahkan masalahnya orang yang tertikai itu cepat. Ya. Pernah ada kasus itu, tulisin itu, simpen, baca nanti, baca. Jadi bukunya kalau bisa agak tebelan gitu ya. Setidaknya lebih dari 10 halaman, biar lu bisa mereview diri sendiri secara fair. Emang kalau nggak ada because keluarin aja. Oke. Itu berarti hal yang harus lu perbaiki. Sementara yang banyak udah memang itu bagus. Sekali-sekali aja ngobrol sama temen lu. Ini bener nggak sih gua gitu? Yang lu percaya ya? Ya. Ya, orang yang sangat dekat sama lu, orang atasan lu boleh, atau peer yang memang fair, bukan tukang jilat. Ngebantu nggak? Membantu. Ya, itu aku suka banget tadi saran Om yang bikin kayak Book of Affirmation. Ya kan Iya, kan? itu membantu sih. Iya, itu iya, membantu sih. itu, iya. Ya seperti kata Kang Ivan, kalau nggak dituliskan, Oh ya. jangan dipercaya. Iya, betul. Kalau lu nggak bisa bawa datanya, gue nggak percaya. Iya, itu nanti jadi datanya saya, guys. Yes. Book of Affirmation. Oke, gitu kali ya. Iya, Om. Thank you, Will. Thank you banget, Om. Thank you, Will. Terima kasih sudah datang di Is This a Podcast? Ya, di podcast ini kita thank you very much. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Boleh datang jadi tamu lagi kalau ada masalah yang mau diobrolin ya. Siap. Oke, dan ngobrolin nanti mungkin next bulan depan gua akan kedatangan seorang untuk menjadi host dan narasumber reguler. Wih. Seorang psikolog jagoan di Wih. podcast ini. Oke. Wih. Nanti gue bocorin orangnya ketika dia udah datang. Wih. Thank you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Oke, thank you semuanya. Bye bye. Dadah.